Kembali lagi dengan saya Van Ramadan dari Prodi Akuntansi Perpajakan 4A. Di video kali ini kita akan membahas soal dari materi analisis profitabilitas berdasarkan produk. Kalau begitu, langsung saja kita bahas kasusnya. Baik, di kasus ini kita diminta susunlah laporan profitabilitas berdasarkan produk. Di sini sudah ada kasusnya, yaitu adalah berikut adalah data penjualan biaya operasional PT ABC sebagai distributor produk makanan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu sun, kecap, susu, margarin di tahun 2019. Keterangannya sini sudah ada gross sales terdiri dari return good atau bad stock, diskon BP, serta diskon cash. Terus juga ada biaya operasional variabel, biaya tetap langsung, dan juga biaya tetap kontribusi atau bersama. Diketahui bahwa A. Margin kontribusi kotor atau penjualan bersih harga pokok penjualan variabel masing-masing sebagai berikut: produk sun 7%, produk kecap 10%, produk susu 6%, dan produk margarin 8%. B. Dasar pembebanan biaya bersama adalah penjualan masing-masing produk. Baik, kita langsung masuk ke pembahasannya saja. Di keterangan ini kan terdapat gross sales nih. Di gross sales ini kan sudah tertera, yaitu terdiri dari return good, bad stock, diskon WBP, dan diskon cash. Yang pertama kita lakukan itu adalah menjumlahkan keseluruhannya ini. Kita harus mencari total return dan diskonnya dengan cara menambahkan return good atau bad stock ditambah diskon WBP dan ditambahkan diskon cash, maka dapatlah hasilnya Rp54.209.425. Kemudian untuk mencari net sales ini kita harus mengurangi gross sales dikurangi total return dan diskon, maka dapatlah hasil dari net sales-nya tersebut. Selanjutnya di sini kan ada nih, di bawah net sales ini HPPV atau harga pokok penjualan variabel. Sesuai kasusnya diketahui bahwa A. Margin kontribusi kotor penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan variabel masing-masing sebagai berikut: produk sun 7%, produk kecap 10%, produk susu 6%, dan produk margarin 8%. Nah, di sini kan ada nih 93 nih. Nah, 93 ini dapat dari mana sih? 93 ini didapatkan dari net sales-nya itu kan 100% nih. Nih, 100%-nya itu dikurangi dari produk sun 7%, maka dapatlah hasilnya 93%. Nih, 93%. Maka kemudian 93% ini kita kalikan ke net sales-nya lagi. Nih, kita kalikan ke net sales, maka dapatlah hasilnya. Maka dapatlah hasilnya itu adalah harga pokok penjualan variabelnya nih. Nah, terus di sini ada nih juga biaya operasional. Maka yang pertama kita lakukan yaitu mengklasifikasikan biaya operasional variabelnya. Maka biaya variabelnya di sini ada biaya operasional PM, insentif, biaya angkut masuk, biaya operasi umum, biaya overhead ditambah BS, dan lain-lain. Nih, maka total biaya variabelnya itu kita jumlahkan semuanya, maka total biaya variabelnya adalah Rp54.348.328. Lalu untuk mendapatkan laba kontribusi, ini nih laba kontribusi, kita harus mengurangi net sales dikurangi HPPV atau harga pokok penjualan variabel, dan juga dikurangi dengan total biaya variabel, maka dapatlah hasil dari laba kontribusi tersebut. Selanjutnya di sini ada nih biaya tetap langsung nih.
sorry. Di sini ada nih biaya tetap langsung. Nah, di biaya tetap langsung ini terdapat gaji PM dan admin, mobil PM, asuransi mobil PM, dan pajak mobil PM. Kemudian maka di seluruhnya itu kita jumlahkan, maka dapat total biaya tetap langsungnya itu Rp5.018.280. Sekarang kita cari apakah laporan laba rugi itu menghasilkan laba atau rugi operasi. Maka laba kontribusi kita kurangi dengan total biaya tetap langsung, maka hasilnya adalah Rp49.956.967. Maka di sini adalah laba. Begitu juga dengan produk kecap, susu dan margarin. Perbedaannya hanya pada setiap produk itu sudah tertera bahwa laba kontribusi kotornya itu ada 7%, 10%, 6%, dan 8%. Jadi perbedaannya itu terdapat dari HPPV-nya, yaitu harga pokok penjualan variabelnya. Sekian dulu penjelasan saya mengenai soal pembahasan analisis profitabilitas berdasarkan produk. Sekian dulu dari saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.